Ada orang beriman yang masuk neraka jahanam. Siapa orang itu? Orang yang beriman di lisannya tapi ingkar di hatinya. Disebut munafik namanya. Orang munafik ini tempatnya di neraka jahanam. Dalilnya Quran surah keempat ayat 140. Quran surah 4 ayat 140. Paling kiri sebelah bawah di mushaf. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. Jika Anda mendengar ada orang-orang yang bahkan kata Quran gelarnya cukup tinggi, bagus, tapi dia memalingkan isi ayat-ayat Allah. Kadang-kadang memotong ayat-ayat, kadang mohon maaf ayatnya dialihkan kepada pengertian lain. Maka kata Allah, jangan sertai mereka. Jangan celak juga. Udah diamkan aja, tinggalkan. Kalau Anda ikuti yang seperti itu, semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Anda ikuti seperti itu, ujung-ujungnya Anda pun nanti nggak sholat juga. Ujung-ujungnya nggak ibadah juga. Tinggalkan dulu mereka, sampai mereka taubat. Baru datangi lagi. Kata Allah, lihat ujung ayatnya. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Allah akan himpun orang munafik dan orang-orang yang tidak mau beriman di akhirat nanti di neraka jahanam semuanya. Ingat, ada dua perbuatan yang bisa memasukkan seorang ke neraka jahanam. Kalau Anda berlindung menyebutkan ini, maka Anda akan dijaga dari dua perbuatan itu. Ya, pertama, tadi orang yang munafik perbuatannya disebut nifak. Cirinya 3. Hati-hati, kalau Anda ciri ini melekat pada diri kita, segera tobat, karena resikonya bahaya. Pertama, nifak. Allahu Akbar. Orang yang disebut munafik, cirinya 3. 1, idza haddatsa kadzaba. Kalau dia bicara dimanapun, hobinya berdusta. Ingat, hadisnya bukan hadatsa, tapi haddatsa. Beda antara hadatsa dengan haddatsa. Kalau hadatsa sekali bicara, mungkin ada orang yang terpaksa berdusta karena satu hal, bukan jadi kebiasaan. Kalau ini setiap bicara hobinya dusta, jadi banyak dustanya dibanding biasanya. Ya, hati-hati nih. Rumah tangga tanya kemana ya, sini dulu, padahal enggak, kebiasaan. Anak dari kecil ditanya misalnya kemana, awas hati-hati. Di kantor jadi biasa, terbiasa bermuamalah dusta. Hati-hati teman-teman, hati-hati. Kalau pilih-pilih pekerjaan yang baik-baik, di diplomasi, dunia politik sekarang, ekonomi, di perdagangan, berapa banyak orang dusta dengan barang jualan dan sebagainya. Promosi kan bagian dari pembicaraan. Bikin status hoax, buzzer itu, hati-hati itu. Yang suka bikin yang buruk-buruk itu kan kebiasaan, jadi profesi. Sekarang jadi profesi. Nabi mengancam, dijadiin profesi. Nabi mengancam, jangan, hati-hati ini, kamu bisa jadi munafik. Dijadikan profesi, itu bahaya. Itu kalau nggak tobat, makanya kita doakan. Kalau malam bangun tuh doakan. Ya Allah, jadikan yang orang belum baik jadi baik. Ya Allah, bukakan pintu tobat untuknya, berikan dia hidayah. Ya Allah, aku tahu rahmatmu lebih luas daripada hukumanmu. Berikan mereka rahmatmu, berikan kami rahmatmu. Minta. Jadi jangan diperjelek juga, doakan dah. Mungkin ada yang statusnya buruk, ahli maksiat, doakan. Mungkin dia jadi orang paling soleh dibanding kita di kemudian hari. Ya, minta sama Allah. Mungkin Anda punya teman-teman, doakan dia. Minta, berikan kebaikan untuknya. Nah, itu 1. Kemudian yang kedua, ciri orang munafik, ini hobi dusta, satu hobi dusta. Nah, kemudian yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa, sering ingkar janji. Ini luas sekali aspeknya. Ya, bisa di bab bisnis, bisa di bab apa saja, termasuk standar kehidupan. Jadi bukan sekali 2 kali, bukan karena kondisi terpaksa, tidak, tapi memang hobinya begitu. Jadi janji itu dianggap enteng untuk diingkari. Besok ketemu ya, terus gak datang dia. Kamu kemana? Aku udah nunggu. Maaf ya, aku ada pekerjaan misalnya atau apa. Tapi dianggap biasa aja. Nggak ada apa. Bahkan kadang-kadang nggak ada maaf, sudah biasa. Itu hati-hati. 3. Wa idza tu'mina khana. Itu yang paling bahaya. Kalau diamanahi, dia berkhianat. Banyak berkhianat. Istri, amanah untuk para suami. Suami, amanah untuk istri. Amanah dari siapa? Allah. Allah mudah memasangkan Anda dengan perempuan lain. Tapi kenapa istri Anda yang sekarang dipasangkan dengan Anda? Allah mudah memasangkan suami dengan yang lain.
Tapi kenapa suami Anda dipasangkan dengan Anda sekarang? Karena Allah yang punya keyakinan dengan itu, Anda menjadi baik. Itu amanah Allah. Makanya kalau suami menginginkan istri salihah, suami support. Ma tahajud yuk, sayang pakai kerudung yang baik ya, sayang kita ngaji besok ya. Istri begitu. Sayang besok kita tahajud bareng ya, kamu jadi imam doa ya, aku aminkan di belakang. Support. Itu amanah. Dan satu kali akan ditanya oleh Allah. Akan ditanya. Anak-anak amanah. Sudah berapa banyak anak Allah amanahkan kepada Anda? Sudah sejauh apa Allah mendekatkan dia dengan Anda mendekatkan dia dengan Allah? Itu amanah. Satu kali akan ditanya. Dan nanti ada riwayat ketika anak akan ke neraka, orang tua ke surga, ada riwayat anaknya mengajukan protes kepada Allah. Perhatikan, dengar kalimatnya. Ya Allah, aku begini nih karena orang tuaku tak pernah peduli kepadaku. Mereka sholat sendiri saja, ya Allah, aku gak pernah dilihat. Mereka puasa sendiri, aku gak pernah diajak. Kalimat itu muncul. Lalu apa yang terjadi? Diadili oleh Allah keduanya, dikonfirmasi ternyata benar kejadiannya. Maka ditukarkan. Semua beban itu dipindahkan kepada orang tuanya, anaknya kemudian dibersihkan, anak yang ke surga, orang tua ke neraka. Hati-hati. Nah, itu amanah. Pekerjaan amanah. Apapun itu. Dan semua akan dipertanggungjawabkan. Makanya kalau kita niatkan ikhlas, dunia otomatis datang, akhirat itu akan mulia. Ya Anda yang kerja apa saja, itu jaga dengan baik. Niatkan ibadah. Nah ini ya, 3 ini. Maka nanti kalau kita sering berdoa begini, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Artinya, ya Allah lindungi aku dari sebab-sebab neraka jahannam. Maka Anda akan didorong oleh Allah untuk berbuat jujur. Pekerjaan jujur, di kehidupan rumah tangga jujur, terus cerita bareng-bareng. Ya, nikmat hidupnya. Ya, mengajar jujur. Saya juga sama Ustadz. Jangan karena saya senang satu amalan, saya sembunyikan yang lain, itu dosa besar. Anda tahu, orang yang masuk neraka duluan, itu 3 golongan. Salah satunya Ustadz. Kiai, para pengajar. Makanya saya sering katakan tolong doakan itu. Jangan dikira mudah itu. Tidak mudah. Tidak mudah. Ya, ada seorang yang berkata ketika ditanya, "Ma fa'alta bi'ilmik?" Apa yang kamu kerjakan dengan ilmumu? Dia berkata, "Saya mengajar karenamu ya Allah." Kata Allah, "Kadzdzab." Kalau kadzib sekali dusta, kadzdzab berdusta sering berkali-kali. Apa jawaban Allah saat itu? Dibukakan filenya semua. Kamu itu mengajar hanya untuk cari popularitas. Kamu hanya mengajar untuk cari materi, cari amplop, cari macam-macam. Lemparkan dia ke neraka. Dibawa, ditarik malaikat, dilemparkan. Oke, tolong jangan bebani saya dengan hal semacam itu. Ya, saya sering katakan di setiap tempat, saya tidak pernah memasang apapun itu urusan dunia. Saya transaksi saya dengan akhirat, bukan dengan dunia. Dapat yang saya bisa, saya akan usahakan sendiri. Kalau saya belum punya kemampuan, kita berbagi. Itu yang saya pegang. Sampai saat ini. Alhamdulillah Allah cukupkan. Saya dari kepala sampai ujung kaki nggak pernah beli sampai hari ini. Demi Allah saya katakan, ini peci, kacamata, belum satu rusak sudah datang yang lain. Ini baju dikasih. Hampir saya copot tadi buat Mas Dude. Nanti habis selesai saya copot. Ya. Wah, ini celana sama, jam sama, hampir semua, hampir sampai saat ini. Siapa yang kasih? Allah. Dan saya nggak pernah minta apapun. Tunjukkan pada saya di mana saya ceramah, saya minta tarif, minta amplop. Semua saya datang. Dan berusaha, karena kita nggak tahu di titik mana kita bisa gagal. Popularitas dan sebagainya. Itu yang paling berbahaya. Yang kedua, orang kaya yang mengaku sering dermawan, sering nyumbang. Dia mengaku karena Allah. Tapi kata Allah bohong. Ternyata kamu pengen dipuji aja. Disebut orang kaya yang suka ngasih, pemberi dan sebagainya. Ketiga, mujahid fisabilillah. Dia mengatakan karena Allah. Kata Allah bohong. Kamu disebut tuh karena yang disebut sebagai orang hebat aja. Perang dan sebagainya. Nah, maka hati-hati. Nanti setiap kita berdoa ini, ya Allah lindungi aku dari neraka jahanam, maka artinya Anda akan dijaga oleh Allah supaya jujur dalam kehidupan. Kemudian kalau berjanji bisa menepati dan tidak khianat dalam kehidupan. Ini poinnya. 2, dosa besar. Ini banyak sekarang. Jadi kalau kita berdoa, kita akan dijauhkan dari dosa besar. Orang yang mengerjakan dosa besar sengaja dan tidak bertobat, maka nerakanya jahanam. Contoh, syirik dosa besar. Sekarang syirik jadi acara. Jadi program. Awas, saya nggak mau ada teman saya di sini menyulitkan beban saya di hari kiamat untuk kita bisa saling menolong. Jangan terlibat dalam program-program syirik. Mau di media, di TV, di radio, dimanapun jauhi. Belajar apa jenis-jenis syirik-syirik itu yang bisa kemudian menjauhkan atau menyekutukan Allah. Program dukunisasi, paranormal, macam-macam jauh itu syirik. Dan kita doakan, kita doakan.
Ya, jauhi yang seperti itu. Kita doakan kawan-kawan kita supaya Allah melembutkan dulu hatinya. Kalau sudah lembut, dia mau datang sendiri. Baru kita dakwahi dengan lembut, dengan hikmah. Jangan langsung celah juga. Ini begini, tidak, pelan-pelan. Karena ada orang yang belum tahu. Yang belum tahu itu diberitahu, bukan dimarahi. Woi, tobat lu, syirik. Marah dia. Doakan dulu, lembutkan, pelan-pelan, ajak diskusi. Gitu caranya. Fir'aun sekejam-kejamnya masih disuruh Nabi Musa untuk bisa berdakwah dengan lembut. Quran surah 20 ayat 43 sampai 44. Kata Allah, Musa Harun, pergilah kepada Fir'aun. Idhaba ila Fir'aun innahu tagha. Dia sudah mulai menyimpang. Faqula lahu qawlan layyina, dan dakwahi dengan lembut. La'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Mungkin dengan kelembutan itu dia sadar. Maaf ya, kita dengan Nabi Musa masih soleh Nabi Musa. Dengan Harun masih soleh Nabi Harun. Teman kita dengan Fir'aun masih buruk Fir'aun. Teman kita itu bukan Fir'aun, dan kita tidak lebih baik dibandingkan Musa dan Harun. Kalau Musa dan Harun diminta berbuat lembut, kenapa kita mesti mencela? Ya, makanya saya sering katakan, kalau Anda ngaji jadi menjadikan Anda pandai mencela, Anda ngaji apa? Apa yang Anda bahas? Oke, ini dosa besar. Dari mana taunya Ustaz dosa besar itu? Saya ambil contoh gini. Maaf ya, kalau syirik itu udah selesai, tuntas babnya. An-Nisa 48 sudah ada, diulang lagi nanti di An-Nisa 116 ke bawahnya. Sekarang pembunuhan. Berapa banyak sekarang jadi hiasan di berita kita? Kayaknya kok jadi berita yang ringan gitu. Tewas ketika dibunuh ini, ada yang kok jadi konsumsi harian. Apa orang nggak baca Quran? Quran surah keempat ayat 92 sampai 93. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammida. Orang yang sengaja merencanakan pembunuhan, satu orang saja. Apalagi korbannya orang beriman. Fajaza'uhu jahannam. Kata Allah, balasannya aku langsung siapkan neraka jahannam kalau tidak tobat. Sengaja merencanakan pembunuhan. Pembunuhan berencana. Khalidan fiha, aku jamin kekal di dalamnya, enggak akan keluar. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, dilaknat dia. Wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, dan dijanjikan mendapatkan siksa yang berlipat dari neraka biasa. Sekarang tunjukkan pada saya, orang beriman mana yang cita-citanya masuk neraka jahanam. Makanya kalau ngajinya benar, itu nggak akan ada kekerasan seperti ini. Kok tiba-tiba muncul bom panci, bom kulkas, bom teflon? Saya waktu kejadian bom jalan Tamrin itu, malah kaget saya, sedih saya. Sedih sekali. Terus di Lampung ngajar, polos lagi ditanya sama jemaah, Ustadz, apakah bom di jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Pak, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, Pak, bukan di jalan Tamrin. Hati-hati ya, kalau nanti ngaji ada orang ngajak tiba-tiba mencela saja sudah buruk. Nih, gini ya, kalau Anda ada yang ngajak ngaji, terus pandai mencela orang, itu di hadis Muslim, hadisnya sahih. Riwayat sahabat Abu Hurairah. Hadisnya disebut orang muflis. Kata Nabi begini, ya'ti yaumal qiyamati, kalau Nabi katakan pasti benar. Bisolatin, akan ada orang di hari kiamat membawa pahala yang banyak amalnya. Jadi rajin sholatnya. Jadi saat di dunia itu dia belajar, terus dia rajin sholat. Berubah. Wazakatin, pandai berzakat. Wasiyamin, rajin puasa. Cuman sayang, wayati qad syatama hadza. Cuman suka mencela si fulan. Wa qadhafa hadza, menuduh si fulan. Wa akala mala hadza, mengambil hak si fulan. Wa daraba hadza, senang berselisih, berkelahi, wa safaka dama hadza. Bahkan ada yang menumpahkan darah dan menyebut nama Allah di dalamnya. Sekarang kejadian. Kalau terjadi seperti itu kata Nabi, tu'khadhu hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Kalau ada orang mencela dan dia salat, maka pahala salatnya diambil diberikan pada yang dicela itu. Makanya kalau ada yang nyela, ada yang bully, jangan marah. Itu sedang transfer pahala. Kita doakan supaya baik. Dan gak usah bikin status, alhamdulillah sedang ditransfer pahala sama si dia. Habis. Terusin aja. Ya. Itu rumus. Jadi ketika dicela pindah. Difitnah pindah, pahalanya pindah. Nanti ketika habis fa in faniyat hasanatu, habis kebaikannya, tersisa keburukan. Maka diambillah keburukan orang itu, ditimpakan kepada dia, faturiha finnar, dilemparkan ke neraka. Itu poinnya. Maka hati-hati ya teman-teman, zina dosa besar. Awas hati-hati. Makanya kalau penyebab kepada zina, kita tutupi sekarang. Yang perempuan hati-hati, ya berdandan yang baik, tapi jaga hati-hati, jangan sampai salah berniat dalam berdandan. Ingin dilihat, siapa yang lihat? Kalau yang lihat orang-orang yang tidak berhak melihat, hati-hati, mungkin pengantar kepada maksiat. Ya,
Teman-teman yang laki-laki jaga pandangan, karena kelemahan laki-laki di pandangan. Apa yang dibuka di handphone Anda sudah punya istri, ngapain lihat status istri orang lain? Cari yang baik-baik, nggak ada masalah. Tapi lihat gambar-gambar yang tak baik. Awas, hati-hati, acara-acara TV yang tidak bagus. Jangan jadi pelakunya juga. Hati-hati. Kalau Anda jadi pelakunya dan ditonton orang, dan diikuti gaya Anda itu, maka dosa dia ditampung oleh Anda. Ditampung oleh Anda. Awas, hati-hati. Itu yang disebut dosa jariah. Bukan cuma pahala jariah, dosa pun ada. Ketika Anda memberikan contoh buruk, diikuti oleh orang, maka setiap perbuatan buruk dia, Anda dapat bagian saham keburukannya. Masuk. Kalau kita taubat, diberhentikan oleh Allah. Selesai. Nah, maka, orang yang sering berdoa begini, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ketika dia bacakan itu, maka dia akan dijauhkan dari semua pengaruh zina. Semua pengaruh keburukan, pembunuhan, zina, syirik akan dijauhkan oleh Allah dari hidupnya. Dan dijaga dia berbuat jujur, amanah, dan tenang hidupnya. Itu baru satu doa. Bayangkan, kalau kejujuran ada di rumah tangga, ketenangan ada di pekerjaan, kenikmatan ada, amanah dalam kehidupan, apa yang kurang bahagia yang bisa kita rasakan? Baru satu kalimat.